Hai, aku Sezairi dan selamat datang di Arisan Tirto. Yeah. Mulai ya. Oke, yang pertama mungkin kita ambil yang ini. Oke, coba Bismillah. Oke, soalan pertama. Oke. Mumpung ini bulan Desember, bisa nggak diceritakan apa yang membuatmu menulis Desember yang ada di album Self Soothing 2023? Apakah patah hati sehebat itu sampai harus dibuatkan lagu? Gue sebenarnya nulis lagu Desember ini karena adik gue, dia ultahnya di Desember. Pada mulanya mau nulis lagu tentang dia cerita, tapi waktu gue nulis lagu itu, tiba-tiba lagu itu jadi tentang cinta dan tentang apa ya? Lagu Desember ini sebenarnya tentang seorang yang sebuah cinta yang sudah putus. Tapi untuk aku emang seorang yang suka banget dengan lagu sedih. Karena emosi kesedihan itu menurutku satu yang sangat familiar mungkin bagi aku dalam kehidupan aku. Jadi waktu aku tulis lagu ini bukan sedih or anything, tapi cuman pengennya mungkin ya ada trauma yang di waktu dulu yang belum selesai, maybe. Tapi pokoknya aku emang suka banget nulis lagu sedih-sedih gitu. Oke, next. Jadi gini aja ya. Oke. Yang pink. Oke, apa yang berubah setelah kamu tidak lagi bergabung dengan label dan memutuskan untuk masuk ke jalur independen? Apa yang berubah? Mungkin nggak terlalu banyak yang berubah sih, karena dulu waktu aku sama label juga aku diberi full creative control gitu, karena mereka benar, mungkin karena I'm quite lucky ya, tapi mereka benar percaya dengan kebolehan aku sih. Jadi nggak ada terlalu banyak yang beda, cuman mungkin perbedaan yang terbesar adalah sekarang label manager aku adalah istriku. Dia juga left her job to come and work bersama dengan aku juga. Jadi sekarang kita officially a team sih. Jadi tahun ini agak seru karena dalam proses pembikinan album baru ini dapat kerja sama dengan istri. Jadi apa yang membuatmu memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan label dan memutuskan untuk go independent? Apa yang memutuskan aku untuk go independent sebenarnya mungkin aku pengen coba jalan yang baru aja sih, pengen coba cara yang baru, pengen mengambil masa yang lebih panjang gitu. Aku nggak mau ngikutin timeline yang terlalu mepet-mepet gitu mungkin. Aku cuman mau fokus kepada kreativitas dan gimana membuat musik mandiri doang gitu aja sih pengennya. Oke. Satu lagi ya. Oke, seperti apa cerita pembuatan album The Art of Surrender ini? Cerita pembuatan. Oke, album ini mengambil masa lebih dari 1 tahun sih. Sebelum ini aku agak used to nulis lagu di di workshop. Jadi biasanya aku udah when I'm writing songs itu di workshop kayak 1 hari 1 lagu, atau kita hanya punya 5 hari untuk habisin 5 lagu gitu. Tapi dalam album ini ternyata aku mengambil masa yang agak panjang karena banyak hal yang aku pengen pelajari sebelum aku bisa habisin album ini sih. Contoh mungkin aku sebenarnya pengennya jadi seorang produser musik, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi penyanyi gitu. Life happens. Sometimes fate takes you in a different direction gitu kan. But akhirnya bila aku independen ini aku ngambil keputusan untuk
produce album ini karena aku juga pengennya belajar untuk menjadi seorang musisi yang lebih jago lah. I think to me the most fun part about making music is learning sih. Gue sukanya belajar main instrumen baru. Pasti ada sesuatu yang kamu masih bisa belajar dalam musik. Walaupun kamu udah berkarya lama atau kamu udah jago. To me, musik itu never ending sih. Kayak sesuatu yang bisa pelajari sampai lo mati gitu. Jadi gue pengen banget sustainability di karir gue pengennya bermusik sampai kapan aja sih. Nggak ada timeline untuk diri gue. Mungkin gue lagi bayangin waktu aku lagi umurnya mungkin 50-60 masih bermusik sih. Jadi pengennya belajar sampai ke situ. Gitulah. Sebagai produser di album ini, apa yang membedakan kamu ketika men-treat karya-karyamu sebagai produser? Sebelumnya kan kamu menulis lagu, ada produser sendiri, gitu ya. Ketika kamu akhirnya menjadi produser sendiri di album ini, apa yang membuatmu berbeda? I'm quite lucky ya, karena label memang mereka nanya aku mau kerja bareng siapa gitu. Jadi aku sering bagi mereka nama yang aku pengen belajar dari produser ini. Jadi aku beri nama ini, nama ini supaya aku di dalam studio bisa kayak masterclass gitu for free. I don't know. Jadi kalau dalam studio dengan produser, I always ask them, oh kamu pakai ini ya, oh gini gimana ya, oh kamu pakai alat-alatnya apa gitu, routingnya gimana, gain stagingnya gimana gitu. Jadi gue dari secara teknis emang aku agak passionate about the technical details sih. Jadi seru banget waktu ini bila gue nanya diri, bisa nggak kalau gue produce ya. And then I thought about all the time, soalnya dulu gue kuliah musik dulu juga dalam kursus music production. Jadi emang the foundational knowledge udah ada in production, tapi untuk memproduksi untuk diri sendiri itu agak scary ya. Jadi alhamdulillah, I think it took me a while to like learn a lot about myself juga sebagai seorang producer. Gimana cara aku suka soundnya apa, aku suka teksturnya gimana gitu. Banyak sih hal yang gue pelajari tentang diri gue sendiri dalam pembikinan album ini. Karena gue harus nanya soalan kan, lagu ini mau gimana, oh temponya pengennya gimana gitu. Jadi a lot of questions yang gue harus jawabin sendiri gitu. Akhirnya terjawab karena gue cari jalur yang kalau gue nggak tahu gue belajar. Kalau nggak tahu gue nanya. Sering dalam proses album ini gue nelponnya Petra, tolong boleh kalau vokalnya gini kayak editnya gimana, oh gitu. Many hours of like calling friends and like learning. Jadi gitu, seru sih. Oke. Next. Seru juga ya format ini, kayak ada suspense. Oke, kamu lebih sering menulis musik dulu baru lirik atau menulis lirik dulu baru musik? Oke, aku nggak bisa dipisahin. Kalau aku mikir tentang satu melodi itu, aku benar percaya bahwa lirik itu sudah ada dalam melodi itu. Itu filosofi aku sih. Karena contoh ya, aku nulis lagu Kan Ku Nantikan nih melodinya na 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 na. Nggak pikir melodi itu pengennya melodi ini memberitahu aku apa gitu. Dan to me perspektif aku, oh melodinya kayak sedih ya, kayak regret. Oh melodinya kayak rasanya ada banyak regret. Jadi kata yang dimasukin ke melodi itu kayaknya it's not like you're adding the words in, but you're unmasking the words from the melody. Jadi gue nulis, kan ku nantikan wajahmu di bawah pohon rambutan, tempat kita sering bertemu. Dari situ lo udah tahu lagu ini bukan lagu happy kan. Lagu ini oh pasti ada cerita yang sedih dalam lagu ini sih. Dan I find that maybe my job as a songwriter is to uncover the meaning of the melody, not to add my own meaning into a melody gitu. Tapi ini filosofi aku ya, hot take gitu. Dan itu berlaku sejak kamu menulis lagu? Dari awal? Dari awal sih, karena tiap aku dengar satu melodi itu pasti ada. When you hear a melody, it will give you a feeling kan. I think sebagai seorang manusia, that's why we love music so much. Because melodies bring forth emotion gitu kan. Jadi for me, aku cuman pengen nulis
lirik yang sudah ada gitu di dalam emosi melodinya. Tapi tiap orang pasti ada cara yang beda ya. Mungkin ini cara aku sih. Sebagai seorang songwriter, siapa sih songwriter idolamu atau yang kamu jadikan inspirasi selama ini? Aku tipe orang yang kalau aku suka banget sama album itu, aku dengerin albumnya terus on repeat, mungkin 6 bulan, 1 tahun, aku nggak dengar musik lain kecuali album itu sih. Mungkin album yang paling aku ter-repeat, yang paling diputer kan, beberapa tahun ini, sampai sekarang masih album Channel Orange oleh Frank Ocean sih. Aku suka banget sama songwritingnya karena songwritingnya simple, efektif, jujur, nggak terlalu try hard, and it's just full of raw emotion gitu. Aku suka banget. Oke, seterusnya ya. Oke. Jika bicara karir bermusik, apa yang ingin kamu kerjakan dalam waktu 5 tahun mendatang? Oke. Dalam waktu 5 tahun mendatang, gue pengennya bikin lagi sebanyak mungkin album. I feel like I'm the kind of person yang I have to constantly create. Pengennya itu aja sih, pengennya buat lagu aja sih. I'm the kind of person yang I find it quite agak sulit untuk mengekspresi diri selain dari lagu. I find it really hard to explain myself actually. Aku seorang yang sangat mendem. Jadi musik itu satu jalur untuk aku mungkin mengekspresikan diri. Dan mungkin pengennya tour Asia Tenggara. Hopefully, I want to show the world that bilingual music can be cool, karena itu something yang I grew up with, speaking 2 bahasa kan. Di Singapura itu kita udah agak normal sih dalam obrolan seharian, bahasanya dicampur, digabung gitu karena we speak English and Malay and Chinese and Tamil. Jadi bahasanya semua digabung gitu kan. So I just trying to show people where I'm from, who I am, and sezairi dengan perspektif yang sejujur-jujurnya aja sih. Terima kasih. Oke, lagi. Soalannya semua bagus. Bagaimana ceritanya kamu bisa berkolaborasi dengan Teddy Aditya untuk lagu-lagu berbahasa Indonesia? Wah, gila. Teddy is really one of my good friends. Kita kerja bareng pertama kali waktu pandemi di acara Music Matters, tapi cuman online doang. Jadi bila aku tahun 2022 ya, tahun 2000 perhujungan tahun 2022 waktu pandemi udah mulai nggak terlalu serius, aku mulai kerjain album baru dengan Petra Sihombing. And the first thing that Petra said to me was, lo kenal nggak Teddy Aditya? Lo sama dia mirip banget sih. Personality-nya kayak cocok banget ya. You have to introduce langsung di FaceTime call gitu. And when we FaceTime call, we like, kita pernah kerja bareng sih. Ternyata kita pernah work together. Jadi from then we became friends. Dia juga ada beberapa lagu dalam album kemarin aku juga. I really admire him sebagai seorang songwriter. Karena dia itu, in his mind, there's always a melody in his mind. Sama juga kayak aku gitu. There's always a song in his head. And dia seorang yang benar-benar live and breathe music sih. So I really respect dia sebagai seorang songwriter. And sebagai seorang teman juga sih. Oke. Apa sih yang ingin kamu sampaikan di album ini? Mungkin apa yang aku ingin sampaikan adalah, album ini menceritakan tentang seorang yang mungkin lagi belajar untuk menyerah diri kepada takdir, kepada
kepada segala yang ada dalam kehidupannya sih, pada cinta, pada apa saja sih. Jadi apa yang aku ingin sampaikan dalam album ini mungkin this album is called The Art of Surrender kan, tapi mungkin message yang aku paling ingin sampaikan is that like surrender doesn't mean defeat sih. Menyerah itu nggak berarti kita kalah. Menyerah itu mungkin cuman berarti yang kita live to fight another day gitu. Kita harus tahu di mana batasannya kita sebagai manusia juga. We need to learn to draw our boundaries. Pokoknya inti dalam album ini beda dengan album-album aku yang kemarin karena now at this age, I feel like perspektif aku dalam percintaan dan kehidupan ya setelah bernikahan selama 10 tahun ini kan agak berbeda sekarang, agak mungkin lebih matang sih. And itu yang gue pengenin cuman album ini sebagai sebuah snapshot kehidupan gue di zaman gue berumur gini sih. I feel like setelah berkarya 16 tahun ini tiap album dan tiap karya itu pasti mengingatkan aku tentang kehidupan aku yang lalu. Jadi I get to trace, wah dulu gue gini, sekarang gue gini, sekarang gue gini, sekarang gue gini, beda-bedanya. And itu sih keseruan kehidupan menjadi seorang manusia yang lo bisa look at the past and learn so that you can go into the future a better person. Gitu doang. Tapi kamu sebenarnya orang yang a fighter, orang yang ambisius atau yang pasrah dan... Enggak, aku orang yang pasrah. Aku bukan orang yang fighter sih. Aku orang yang sensitif dan emotional. It's kind of weird to say, tapi aku juga enggak. Aku orang yang... Aku prefer softness to aggression sih. Jadi aku enggak pernah bayangin diri aku sebagai seorang yang agresif. Whatever pilihan yang that I have to choose, I always choose the soft route. I think. That's just the kind of person I am. Dunia ini terlalu keras. Nggak usah jadi keras. Ya, nggak usah lo jadi keras sih. Kita harus lembut. Supaya dunia ini nggak terlalu keras. Gila ya. Sorry. Oke. Yang seterusnya. Seberapa besar pengaruh memenangkan sebuah kompetisi nyanyi populer terhadap karirmu? As much as gue nggak mau admit, I think besar banget sih. Being on a competition that's called Singapore Idol, you know, or Indonesian Idol. Title-nya udah kamu Indonesian Idol ya, seluruh Indonesia itu kamu idolanya ya. Jadi title itu menurutku agak aneh lah, as a Singapore Idol gitu. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu percaya between kompetisi nyanyi sih. I don't really believe in the format of a singing competition karena menurutku art is not a competition sih, you know. Tiap orang pasti punya suara dan nada yang beda dan nggak semestinya kalau penyanyi itu bisa nyanyi suaranya kencang, nadanya tinggi, tak semestinya dia lebih bagus dari seorang yang suaranya lembut. Ini semua konteks kan, dan music is perspektif sih. Music is free, you know. There's no right, there's no wrong. Nggak ada benar, nggak ada salah sih. Semua depending on your likes and your dislikes. Tapi this competition Singapore Idol has really membantu aku untuk take things more seriously mungkin. Karena aku tipe orang yang ya udah aja gitu, ya udah. Tapi setelah Idol ini gue tiap hal dalam musik itu gue pengennya serius karena rasanya kayak gue ada responsibility. Kalau gue manggung di luar negeri juga orang kenal gue sebagai Singapore Idol kan, kayak whether I like it or not, I'm representing my country, you know. And jadi I started to take things a lot more seriously after Idol. And itu yang I think that's the biggest thing lah. Ya, lebih serius. Oke. Last question ini. Jelas ya? Oke. Sorry gue kalau ngobrol pasti yapping aja, non-stop.
Oke. Alkisah. Banyak lagu dalam album ini yang punya lirik sedih seperti You'll Be Angry, I'll Be Sad di lagu Habits atau I Never Really Trust Anybody di lagu Broken Promise. Sebenarnya kisah hidupmu sepedih itu atau hanya fiksi dan terinspirasi dari kisah orang lain saja? Sebenarnya kisah hidup gue sedih banget sih. Tapi it's weird to say to have to explain it, you know, like mungkin gua nggak pengen ceritain sedetail-detailnya, tapi I think lo bisa dengar sih dalam lagu-lagu gue kayak apa yang gue nulis ini semua jujur yang gue pernah experience sih. Karena to me I feel like if I don't write about myself, then what's the point, you know, like dan kenapa gue di sini sih kalau gue nggak mau ceritain tentang kehidupan gue? Why am I even here gitu? Jadi iyalah, I think kehidupan gue ini nggak perfect. Seperti kita semua kan, like life is not perfect. You don't have the perfect circumstances. Sometimes you're not born in the perfect country. You're not born to the perfect parents. You don't have the perfect girlfriend. Nothing is perfect sih in life. And I think bila kita mulai sadar bahwa iya nggak perlu perfect dalam kehidupan ini, kita bisa bahagia sih dengan apa yang kita ada. I think that made me realize making music make me realize kekayaan aku. You know, like aku selalu pikir bahwa aku nih miskin banget dalam kehidupan, kayak aku nggak punya ini, aku nggak punya itu. Kehidupan aku sebagai musisi di Singapura pun berapa banyak tahun yang aku struggling, tapi aku nggak stop and pikir tentang apa yang aku ada sih. Aku cuman pikir apa yang aku nggak ada. So I think in my life, in my music, walaupun kehidupan aku nggak terlalu perfect, I didn't grow up in a well-to-do family. Keluarga aku juga agak struggling. Ibu aku sakit, dia udah meninggal. And like there's a lot of things lah. Tapi gue nggak pengen explain in detail sih. I think everyone can relate to having a hard life. I think life is really not easy, guys. Kehidupan ini sebenarnya sebagai manusia parah banget sih. Tapi the key is really that like if we can stop for a moment and think about what we have instead of what we don't have, kan? Itu yang membuatku bahagia sih. Ya. Yeah.